Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Julkifli SEI MSY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, dan selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Ruang Lingkup Akad, Perikatan atau Perjanjian. Perkenalkan, anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Dewi Putri Ahmadianti, kemudian ada Lisna Dewi dan juga Norva Holanda Putri Anggraini. Memasuki materi pertama yaitu asal-usul akad. Akad adalah bagian dari macam-macam tasyaruf. Yang dimaksud dengan tasyaruf ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara menetapkan beberapa haknya. Tasyaruf terbagi dua, yaitu tasyaruf fi'il. Tasyaruf fi'il ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan benda badannya selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, atau merusak benda orang lain. Kemudian kedua, tasyaruf qauli. Tasyaruf qauli ialah tasyaruf yang keluar dari lidah manusia. Kemudian materi pengertian akad. Menurut segi etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Secara etimologi, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu'ahadah, ittifaq atau al-aqd. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan, yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang lain atau lebih. Kemudian pada materi akad dan iltizam. Sehubung dengan pengertian akad, baik yang umum maupun yang khusus, ada istilah lain dalam kajian muamalat yang memiliki kesamaan dengan akad, yaitu iltizam dan tasyaruf. Iltizam diartikan sebagai tindakan hukum yang berupa pembentukan atau insya, pemindahan atau nakil, penggantian atau tadil, dan penghentian atau inha hak, baik yang muncul dari suatu pihak saja seperti dalam wakaf dan pembebasan hutang, atau yang berasal dari kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Dengan demikian, iltizam mempunyai arti yang sama dengan akad dalam pengertian umumnya, tetapi berbeda dengan pengertian khusus yang hanya mencakup tindakan hukum yang kehendaknya berasal dari dua pihak. Kemudian akad dan tasyaruf. Sedangkan tasyaruf adalah segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang baik berupa perkataan maupun perbuatan di mana syara menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum baik yang menyangkut kepentingan orang tersebut maupun orang lain. Tasyaruf yang berupa perkataan seseorang, misalnya jual beli, hibah, wakaf, atau pengakuan hak. Sementara tasyawuf yang berupa perbuatan antara lain penguasaan terhadap harta bebas, mengkonsumsi dan memanfaatkan harta. Atas dasar definisi di atas, istilah tasyaruf lebih umum dibandingkan dengan akad dan iltizam, karena tasyaruf terdiri dari perkataan dan perbuatan baik menimbulkan iltizam maupun tidak. Di sisi lain, tidak semua tasyaruf qauli atau perkataan masuk kategori akad walaupun dengan maknanya umum, seperti dalam hal gugatan dan pengakuan. Kemudian materi rukun-rukun akad. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4, yaitu A. Para pihak yang membuat akad atau al-aqidan, B.
pernyataan kehendak para pihak atau syikatul akad. C. Objek akad atau mahalul akad. Dan D. Tujuan akad atau maudhu al-akad. Kemudian syarat-syarat akad. Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam akad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat pertama yaitu syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Kemudian ada syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan atau syarat idhafiyah yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya taklik dalam akad muwaddaha dan akad tamlik seperti jual beli dan hibah. Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah yang pertama ahliyatul akidaini atau kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli. Kemudian kabiliyatul mahalil akdi lil hukmihi, yaitu yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman. Kemudian al-wilyatus syari'iyah fi maudhu'il akadi. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya. Kemudian ala yakunal akdu au madhu'uhu mamnu'an binasihin syariyin. Janganlah akad itu yang dilarang syara. Kemudian kaunul akdi maufidan atau akad memberi faidah. Kemudian ittihatul majlisi akdi, bertemu di majelis akad. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Dewi dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Macam-macam akad. Dilihat dari aspek sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi akad sah, sahih, dan akad tidak sah, gair sahih. Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum akad, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum, yang ditimbulkan oleh akad itu saat itu juga dan mengikat bagi para pihak yang melakukannya. Sebagai contoh, jual beli yang sah dalam arti telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Setelah terjadi ijab dan kabul, barang yang dijual menjadi milik pembeli dan harga penjual barang menjadi pemilik penjual, kecuali apabila ada syarat khiyar. Perpindahan kepemilikan itu dipandang sudah terjadi walaupun belum dilakukan serah terima. Akad sah menurut mazhab Hanafi dan Maliki terbagi atas akad yang nafis dan akad yang mauquf. Yang pertama adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum ahliyah dan memiliki kompetisi untuk melakukan akad terhadap objek akad. Sedangkan yang kedua, mauquf, adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum ahliyah namun tidak memiliki kompetisi hukum melakukan akad terhadap objek akad tersebut. Misalnya, menjual sebuah barang oleh orang yang bukan pemiliknya padahal ia tidak diberi izin untuk menjualnya. Akad mauquf ini tidak menimbulkan akibat hukum kecuali pihak yang berkompeten mengizinkan atau membolehkannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, akad mauquf ini dipandang sebagai akad yang batal. Akad tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Hukum akad ini adalah bahwa semua akibat hukum yang ditimbulkan dari akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Misalnya menjual bangkai dan kamar atau akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum.
Menurut ulama mazhab Hanafi, akad tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu akad yang batal atau batil dan akad yang rusak fasid. Akad yang batal adalah akad yang mengandung cacat pada rukun atau objeknya, misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum atau akad yang objeknya tidak dapat menerima hukum, akad seperti barang yang diharamkan. Dengan kata lain, akad batal adalah akad yang tidak akan syara atau hukum Islam dilihat dari sudut rukun dan cara pelaksanaannya. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, walaupun secara kenyataan pernah terjadi dan oleh karenanya ia tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Sedangkan akad fasid adalah akad yang pada dasarnya dibenarkan hukum, namun akad tersebut disertai hal-hal yang tidak dibenarkan hukum. Akad dan konsekuensi hukumannya. Akad dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. A. Keterpaksaan atau duress. Al-ikrah. Salah satu asas akad menurut hukum Islam adalah kerelaan, al-ridha, dari para pihak yang melakukan akad. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang merupakan unsur terpenting dalam akad. Jika sebuah akad dilakukan tanpa adanya kerelaan, berarti akad tersebut dibuat dengan secara terpaksa. Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, para ulama memang ikrah menjadi dua macam, yaitu 1. Pemaksaan sempurna, ikrah tam, yaitu yang berakibat pada hilangnya jiwa atau anggota badan atau pukulan keras yang bisa mengakibatkan cacat fisik pada dirinya atau kerabatnya. 2. Pemaksaan tidak sempurna atau ikrah nakis, yaitu mengakibatkan rasa sakit yang ringan atau berupa pukulan yang ringan. Para ulama mensyaratkan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada akad adalah pemaksaan yang tidak disyariatkan atau tidak dibenarkan secara hukum. Namun jika pemaksaan itu dikehendaki secara hukum, maka pemaksaan itu tidak berpengaruh. Misalnya pemaksaan hakim terhadap seseorang yang berhutang untuk menjual kelebihan hartanya atau dari kebutuhan untuk membayar utang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfahalana Putri Anggreni. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Lisna Dewi. Baik. B. Kesalahan mengenai objek akad atau galat. Galat berarti kesalahan, yakni kesalahan orang yang berakad dalam menggambarkan objek akad, baik kesalahan dalam menyebutkan zat atau jenis, maupun dalam menyebutkan sifatnya. Misalnya, seseorang membeli perhiasan yang diduganya adalah emas, namun ternyata tembaga. Akad seperti ini sama dengan akad pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut adalah batal, karena objek akad yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada. C. Penipuan atau tadlis atau keidakpastian atau talhir. Pada objek akad, tadlis adalah sesuatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek akad dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berakad dan berakibat merugikan salah satu pihak yang berakad tersebut. Upaya ini disebut juga dengan taghir atau penipuan. Tadlis adalah 3 macam. A. Tadlis perbuatan, yakni menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek akad. B. Tadlis upaya seperti berbohong yang dilakukan oleh seseorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau
mau melakukan akad. Tadlis kadang terjadi juga pada harga barang yang dijual atau menipu dengan memberi penjelasan yang menyesatkan. C. Tadlis dengan menyembunyikan cacat pada objek akad padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut. Akad yang mengandung tipuan atau tadlis dilarang oleh hukum Islam, tetapi tidak berpengaruh pada akad kecuali jika disertai tipuan dasar. Dalam hal disertai tipuan besar, maka pihak yang ditipu berhak membatalkan akad untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian. Artinya ia sebagai pihak yang ditipu diberi hak khiar memfaskan akad jual belinya disebabkan adanya tipu daya yang disertai rayuan. D. Ketidakseimbangan objek akad atau gaban disertai tipuan atau talkhir. Pengertian gaban di kalangan fuqaha adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad atau barang dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan talkhir atau penipuan adalah menyebutkan keunggulan pada barang tetapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berakhir akad. Akad berakhir dengan adanya fasakh, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, atau infasakh, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat. A. Berakhirnya akad karena fasakh atau pembatalan. Yang dimaksud dengan pembatalan atau fasakh akad di sini adalah melepaskan perikatan akad atau menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara total, seakan-akan akad tidak pernah terjadi. Dengan fasakh, para pihak yang berakad kembali ke status semula sebelum akad terjadi. B. Berakhirnya akad dengan infisakh, yakni putus dengan seadanya atau dinyatakan putus demi hukum. Sebuah akad dinyatakan putus apabila isi akad tidak mungkin dapat dilaksanakan, atau istilah al-tahfiz disebabkan afat samawiyah atau force majeure. 1. Berakhirnya akad karena kematian. 2. Berakhirnya akad karena tidak ada izin dalam akad mauquf. 3. Kontak tidak mungkin dilanjutkan. Sekian materi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.